Saya sendiri, Renovianti Marpau, selaku Ketua Kelompok, dan rekan saya, Anggi Rahma Putri, sebagai anggota, dan rekan saya, Teresia Anggeni sebagai anggota. di sini kami akan mengimplementasikan tugas mini riset dan rekayasa ide yang telah kami kerjakan terlebih dahulu, dan hasilnya nanti akan menjadi tugas proyek dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Anda Rosdiana Siregar MPD dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Di sini kami memilih strategi pembelajaran dengan metode home visit home. Alasan kami memilih strategi pembelajaran ini, kita bisa melihat bagaimana dampak pandemi pada saat ini yang mengakibatkan para siswa harus belajar dari rumah, dan banyak siswa yang mengalami terkendala seperti kekurangan fasilitas atau masalah-masalah yang ada di rumahnya, sehingga membuat siswa tersebut tidak dapat mengikuti pembelajaran dan siswa tersebut tidak mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Metode home visit home ialah salah satu layanan pendukung dari kegiatan konseling yang dilakukan guru pembimbing atau wali kelas dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. Kegiatan dalam kunjungan rumah dapat berbentuk pengamatan dan wawancara, terutama dengan kondisi rumah, fasilitas belajar, dan hubungan antara anggota keluarga dalam kaitan dengan permasalahan siswa. Ada 4 kelebihan dari home visit home, yaitu 1. Mendapatkan data secara langsung dan masalah yang dihadapi siswa. 2. Untuk mencocokkan data sebelumnya telah diperoleh siswa. Dan yang ketiga, memperoleh hubungan timbal balik atau kerjasama yang sehat antara guru dan orang tua. Dan yang keempat, data yang diperoleh lebih akurat. Adapun keterbatasan home visit method yaitu 1. Menyita banyak waktu dari pembimbing di luar jam kerjanya. Yang kedua, pada umumnya orang tua cenderung memberikan kesan yang baik tentang keluarganya, sehingga informasi yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Ketiga, orang tua siswa perlu menyadari pentingnya kunjungan rumah. Yang keempat, hambatan bagi pembimbing yang belum matang secara pribadi dan dalam pemahaman sosial, yaitu adanya kesukaran ketika berhubungan dengan orang tua. Adanya perasaan curiga dari orang tua jika tujuan home visit tidak jelas. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, saya wali kelas dari anak Bapak Dika. Oh, guru ini sekarang sedang masuk. Ibu-ibu sekarang kenapa datang ke sini? Begini Pak, setelah kami analisis perkembangan anak Bapak, bahwa anak Bapak perlu meningkatkan cara belajarnya. Jadi, kami ingin bertanya kepada Bapak, apakah kendala anak Bapak selama belajar ini, apakah ada masalah juga dalam keluarga? Kalau dari masalah keluarga, saya rasa tidak ya. Semua itu aman tentram ya. Dan juga fasilitasnya saya berikan handphone, laptop, buku-buku. Mungkin selama di kamar dia nggak belajar ya, tapi lebih main ke media sosial gitu Bu. Jessica, jangan main HP saja. Apakah kamu tidak mau sekolah lagi? Baiklah, kalau kendalanya ada pada diri Jessica, sebaiknya main HP-nya dikurangi, karena main HP secara berlebih itu tidak baik. Kamu seharusnya mengetahui dampak bermain HP itu tidak baik. Juga mengingatkan agar kamu rajin belajarnya. Orang tua kamu juga memfasilitasi kamu loh dengan baik, karena kamu menggunakan itu dengan juga. Jika belum ada peningkatan juga dari kamu dalam belajar, kami akan menilai kondisinya di sekolah. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Udah, itu Jessica pakai teleponmu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya dan rumah kami. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi Bu. Nah, kedatangan ibu guru pada hari ini ke sini karena ibu melihat bahwa pada masa pandemi ini sangat susah para murid-murid mengetahui pembelajaran, dapat mencermati pembelajaran itu. Dan ibu lihat juga rumah kalian bertiga yang berdekatan. Jadi ibu mengunjungi rumah kalian agar kita bisa berbincang-bincang tentang pelajaran yang akan ibu sampaikan kepada kalian.
luring kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Pada anak-anak sekalian, apakah kalian sudah pernah mendengar teks deskripsi? Sudah, Bu. Baik, kepada Aisyah, Ibu akan bertanya apa yang Aisyah pahami tentang teks deskripsi? Deskripsi itu tentang teks yang menggambarkan tentang sebuah objek yang menjadi tempat atau orang, dia bagaimana kita bisa paham dengan ciri-ciri. Nah, benar sekali Aisyah. Di sini Ibu akan menyimpulkan bahwa teks deskripsi itu digunakan untuk menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Teks ini berisi rangkaian paragraf. Ini membahas objek, tempat tinggal ataupun benda. Nah, sehingga pembaca bisa melihat, bisa mendengar dan merasakan apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan tentang struktur teks deskripsi. Buat kalian, adakah yang sudah mengetahui tentang struktur teks deskripsi? Saya sudah tahu. Mas, coba sebutkan apa saja struktur teks deskripsi tersebut. Teks deskripsi memiliki tiga unsur, yaitu memiliki tiga struktur, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau pesan. Tadi yang dikatakan Dimas tadi bahwa struktur teks deskripsi itu ada tiga, yaitu identifikasi. Struktur identifikasi ini bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan, nama objek, makna, dan lokasi. Yang kedua itu ada deskripsi bagian. Struktur teks deskripsi bagian adalah bagian yang menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis secara rinci. Dan yang ketiga simpulan. Struktur simpulan itu bagian yang berisi kesimpulan atau pesan dari hasil pengamatan penulis. Ya, tadi kita sudah mendengar apa itu teks deskripsi dan apa itu strukturnya. Dan sekarang Ibu mau bertanya kepada Jessica, apa itu ciri-cirinya? Baik Bu, menurut saya ciri-ciri teks deskripsi itu dapat didefinisikan dari tiga segi. Yang pertama itu dari segi tujuan, yang kedua dari segi objek, yang terakhir itu dari segi isi teksnya. Ya, benar. Tapi Ibu akan menjabarkannya lebih luas. Dari segi tujuan, teks deskripsi dimaksud untuk menggambarkan suatu objek serinci dan semirip mungkin dengan yang sebenarnya dari sudut pandang penulis. Selanjutnya, dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks sebaiknya bersifat khusus. Maksudnya, penggambarannya hanya berfokus pada tiap bagian yang benar-benar ada di objek pilihannya. Misalnya, objek pilihannya ialah burung merak. Maka, hal yang dibicarakan khusus pada burung merak serta keistimewaan yang membuatnya berbeda dengan burung lainnya. Jadi, teks deskripsi akan menggambarkan ciri fisik objeknya. Terakhir, ciri teks deskripsi dari segi isi. Artinya didasarkan pada pendapatan personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata emosi yang kuat. Nah, setelah kita pelajari tadi apa pengertian teks deskripsi, struktur, dan juga ciri-ciri. Nah, di sini Ibu akan membagikan teks deskripsi untuk kalian. Kalian akan menganalisis struktur dan teks deskripsi ini. Nah, ini buat kamu Aisyah, ini buat Jessica, ini buat Dimas. Nah, selesailah pertemuan luring kita kali ini. Selamat berjumpa di minggu depan. Ibu akan datang minggu depan lagi ke rumah kalian masing-masing ya anak-anak. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Baiklah, kendala yang kami alami di saat merekam video ini. Yang pertama, pada awal merekam video ini adanya ketidakseriusan antara anggota. Yang kedua, terdapat keributan dari luar ruangan, termasuk suara kendaraan dari luar seperti suara motor yang ribut.